Bab 841, cukup membuatku kecewa. Biksu Ananda melihat serangan mengesankan yang dikeluarkan Arkan, dia mengerutkan kening. Dia telah merasakan kekuatan fragmen jejak Patuna dan cakar naga suci. Menghadapi satu saja cukup sulit, apalagi keduanya. Apalagi Arkan merupakan calon pemilik istana klan Restan Surgawi, pasti sudah menyempurnakan penggunaan fragmen jejak Patuna dan cakar naga suci. Ini adalah hal yang buruk. Guru ahli, apa dia akan berada dalam bahaya? Suara khawatir Citra terdengar. Biksu Ananda tersenyum dan berkata kepada Citra. Meskipun pemuda ini sulit untuk dihadapi, Kak Agam bukanlah orang biasa. Selanjutnya, perjalanannya adalah 9 alam. Kalau dia tidak bisa menghadapi Arkan, bagaimana dia bisa menghadapi rintangan selanjutnya? Citra mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun Biksu Ananda menghiburnya, dia masih tidak bisa menekan kekhawatiran di hatinya. Renata melangkah maju, memegang tangan Citra dengan lembut dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi padanya." Citra mengangguk, tetapi ketika dia melihat sosok Arkan, matanya yang indah menjadi makin dingin. Entah itu Arkan atau yang lainnya, mereka mencoba segala cara untuk mengalahkan dan membunuh Agam, terus-menerus menyerangnya. Mengingat semua hal yang dialami Agam, kemarahan yang tak terkendali muncul di hati mereka, dan aura mereka berangsur-angsur berubah. "Semoga diberkati." Tiba-tiba Biksu Ananda berteriak, seperti baskom air dingin menyeram kepala, membuat Citra sedikit tertegun dan pulih dari keadaan sebelumnya. Menatap mata penuh kasih Biksu Ananda, Citra merasa lebih nyaman. Dia menggigit bibir tipisnya dengan ringan dan melihat situasi di langit. Hatinya merasa tidak nyaman. Agam diam-diam menyaksikan perubahan Arkan, dan tatapannya jatuh pada cakar naga kanannya. Arkan merasakan mata Agam dan sudut mulutnya terangkat. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengambil cakar naga dengan cahaya perak. Dia dengan bangga berkata, "Cakar naga suci adalah salah satu dari 4 harta karun tertinggi klan Restan Surgawi. Dari segi level, itu adalah harta karun level tertinggi. Dari segi asal, itu adalah salah satu dari 4 raja naga legendaris. Harta karun tertinggi luar biasa yang diciptakan oleh tulang cakar naga suci. Ini hanya salah satu kekuatan dari klan Restan Surgawi. Sekarang, apa kamu masih berani melawanku?" Itu memang cakar naga. Merasakan aura yang dipancarkan, Agam tersenyum. Level naga suci memang lumayan. Dia bisa menjadi salah satu dari 4 raja naga. Dilihat dari level kekerasan, aura naga dan kekuatan naga, dia termasuk dalam peringkat atas. Namun, tidak peduli seberapa tinggi levelnya, itu semua dari leluhur naga. Sekarang Agam telah menyelesaikan tubuh penguasa neraka dan keturunan leluhur naga, cakar naga suci tidak bisa menyakitinya. Sebaliknya, dia bisa menggunakan keturunan leluhur naga untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Tanpa sadar, Agam melihat tatapan yang aneh dari Arkan. Pertama, fragmen jejak Patuna, lalu cakar naga suci. Mengetahui bahwa dia akan bertarung, dia mengirim harta karun itu terlebih dahulu, dia melakukannya sendiri dan hal itu membuatnya malu. Arkan menikmati kekuatan yang menakutkan di tubuhnya. Tangan kiri dan kanannya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, membuat matanya penuh dengan niat bertarung. Dia menatap Agam dan berkata dengan bangga, "Kamu sangat baik karena mengizinkanku menggunakan seluruh kekuatanku." Hal yang sering terjadi adalah yang merasa kuat akan mencibir yang lemah. Jelas, dalam pemikiran Arkan saat ini, Agam sudah jauh tertinggal dari dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak layak menjadi lawannya. "Sebenarnya, kamu cukup mengecewakanku." Agam membentangkan tangannya dan berkata, "Arkan adalah yang terkuat di generasi muda klan Restan Surgawi. Jika ini benar-benar kekuatan puncaknya, kekuatan keseluruhan klan Restan Surgawi pasti tidak terlalu kuat." Agam ingin memaksa keluar semua kekuatan Arkan, tetapi dia tidak tahu apakah Arkan menahannya atau benar-benar telah mencapai batas. Dengan kekuatan seperti ini, hal ini tidak bisa dijadikan bahan referensi Agam, jadi Agam sedikit kecewa. "Mengecewakanmu?" Arkan tertawa. "Apa kamu sudah gila? Apa kamu sama sekali tidak tahu kengerianku? Dengan pemikiranmu yang sempit, kamu sama sekali tidak memahami kekuatan fragmen jejak Patuna dan cakar naga suci, jadi tentu saja kamu tidak tahu situasi apa yang kamu hadapi." Arkan menggenggam tangannya dengan erat, dan langit tiba-tiba membentuk pusaran celah yang sangat besar. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi dengan hiruk-pikuk menyatu ke dalam tubuhnya. "Selanjutnya, aku akan menunjukkan kengerian klan Restan Surgawi. Aku akan memberitahumu seberapa besar perbedaan antara kamu dan diriku." Awan bergulung seperti ombak. Arkan menggantung tinggi di udara dan menatap Agam dari posisi tinggi. Suaranya yang dingin perlahan terdengar. Agam berdiri dengan tenang di udara, tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Kekuatan pahala yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya.
Melihat Agam tidak panik sama sekali, mata Arkan makin memancarkan keinginan untuk membunuhnya. Ketenangan yang ditampilkan Agam adalah penghinaan baginya saat ini, yang tidak boleh dia tanggung. Agam, kamu bukan lagi tandinganku. Kali ini, kamu akan kalah. Aura Arkan tiba-tiba meletus, seperti pelangi menembus matahari, membawa aura mengejutkan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Agam. Ruang di sepanjang jalan runtuh, dan kekuatan pukulan ini bahkan lebih menghancurkan bumi. Sosok Agam bergetar dan menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, sosoknya muncul. Dia bertabrakan dengan serangan Arkan dan meledak menjadi suara teredam, seperti guntur. Itu mengejutkan dada orang-orang. Hah? Arkan menyadari bahwa pukulannya sebenarnya dihalau oleh Agam, terutama fragmen jejak patuna di telapak tangan kirinya yang melepaskan kekuatannya dan tidak secara langsung membuat Agam terbang. Matanya berkedip karena terkejut, melambaikan tangan kanannya cakar naga suci, dibungkus dengan aura naga, merobek udara, dan meraih dada Agam dengan keras. Mati! Menghadapi serangan dari dekat Arkan, Agam menggerakkan kakinya untuk menghindari serangan cakar pada sudut yang sangat cerdik dan melakukan pukulan backhand terhadap serangan tersebut. Arkan tanpa sadar memegang lengan kanannya di depannya. Seketika dia menyerang kepalan tangan Agam, kekuatan menakutkan itu meledak dan menembus ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan spiritualnya mendidih. Hatinya agak terkejut. Pada saat ini, Arkan memiliki ilusi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ketika dia melawan Agam sebelumnya, dia dapat mengetahui batas kekuatan Agam. Sekarang setelah dia berintegrasi ke dalam fragmen jejak patuna dan cakar naga suci, kekuatannya menjadi lebih dari 4 kali lipat. Dia berpikir bahwa pertempuran ini akan segera berakhir, tetapi kekuatan yang ditampilkan Agam lebih kuat dari sebelumnya, dan hampir sama dengan kekuatannya saat ini. Jika Anda menghadapi yang kuat, Anda akan menjadi kuat, dan jika Anda menghadapi yang lemah, Anda akan menjadi lemah. Setelah serangkaian serangan, wajah Arkan makin tertekan. Dia ingin mengakhiri pertempuran secara langsung dengan cara yang paling mengejutkan, tetapi dia tidak pernah ingin menggunakan serangan tarik tambang. Terlalu banyak orang yang menonton, dia tidak ingin reputasinya terpengaruh. Serangan naga suci! Arkan makin yakin untuk membunuhnya. Sisik naga di lengan kanannya menembakkan cahaya perak, dan kelima cakarnya menangkap Agam. Cahaya perak yang menyilaukan dari ledakan itu menyerang Agam. Agam tersenyum dan dengan sengaja menurunkan auranya. Cahaya perak meledak keluar. Arkan marah! Dia sekarat! Yasmina sangat terkejut. Pertempuran tarik tambang tadi juga membuatnya sangat gelisah. Melihat Agam diledakkan, sudut alisnya mulai naik. Mata Arkan bersinar dengan cahaya dingin, dan 5 cakar yang dipegangnya tiba-tiba terbuka. Cahaya perak yang dilepaskan mengembun menjadi naga perak besar hampir 100 kaki, berkelok-kelok di langit. Setiap 3 cm sisik seperti kehidupan, dan seluruh tubuh memancarkan aura naga yang menakutkan. Boom! Raungan naga yang mengerikan mengejutkan langit dan bumi, melepaskan cahaya perak menyilaukan yang meredupkan langit dan bumi. Matahari begitu kecil tak tertandingi seperti sebutir beras. Bab 842, aku akan mengalah 3 pukulan. Tatapan Biksu Ananda terfokus. Naga perak ini bukan hanya entitas dari kondensasi energi, tetapi juga memancarkan tekanan Raja Naga dan mengandung jiwa naga murni. Cakar naga suci dikenal sebagai salah satu dari 4 harta karun klan Restan Surgawi dan memang layak mendapatkan reputasi itu. Sekarang dalam masalah besar. Meskipun Biksu Ananda tahu bahwa kekuatan Agam belum sepenuhnya dikeluarkan, menghadapi roh suci Raja Naga yang mengandung jiwa naga, kalaupun Agam punya cara untuk menghadapinya, dia tetap akan terluka. Mas sudah melihat kejadian di langit. Tubuh naga perak raksasa itu penuh dengan tekanan yang sangat menakutkan. Walaupun jarak begitu jauh, dia memiliki keinginan untuk berlutut dan menyerah. Arkan dikenal sebagai salah satu yang paling kuat di antara generasi muda 9 alam. Kalaupun Agam menyerah sekarang, dia sudah termasuk kuat karena bisa memaksa Arkan mengeluarkan semua kekuatannya. Bagaimanapun, Arkan berasal dari klan Restan Surgawi. Sulit. Pemuda itu biasanya terlihat santai, tapi dia sangat gigih pada dirinya. Mau dia mengaku kalah? Dia tidak akan melakukannya kalaupun dia terluka parah atau bahkan mati. Saat Mesuda, William, dan yang lainnya menatap situasi di langit, semuanya menghela napas. Kalaupun tidak memikirkan hubungan persahabatan antara mereka dan Agam, saat melihat seorang pemuda yang memiliki potensi seperti itu akan dimusnahkan, mereka tetap akan merasa sedih. Benar-benar aura naga yang menakutkan. Layak menjadi peringkat 21 klan tersembunyi. Latar belakang klan Restan Surgawi terlalu menakutkan. Anak ini pasti akan mati. Xavier dan Harun bergegas ke sekitar kediaman keluarga Yuliandi. Mereka terkejut saat melihat bentuk naga besar di langit dari kejauhan. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Saat bocah itu mati, kita akan segera memusnahkan keluarga Yuliandi.
Xavier tersenyum sinis. Awalnya, dia pikir mereka akan dimusnahkan oleh keluarga Yuliandi. Namun, dia tidak mengira bahwa situasi akan berubah begitu cepat dan mereka berada pada posisi yang diuntungkan. Sepertinya harus mencari kesempatan untuk menyembah leluhur. Keluarga Rubianto punya kesempatan seperti itu, benar-benar pertanda keberuntungan. Agam memandang naga perak yang mengerikan itu dan dia menjadi gelisah. Keagungan naga leluhur akan meledak, tapi dia dengan sengaja menekannya. Sekarang belum waktunya. Arkan berdiri di atas kepala naga perak. Layaknya dewa, dia menatap Agam yang begitu kecil dan berkata, "Apa kamu masih berpikir bahwa kamu bisa melawan diriku?" Agam menjawab dengan tenang. "Kalau ini adalah semua kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Aku tidak bisa menyakitimu." Arkan tertawa dan menatap Agam dengan tatapan menghina. Dia mencibir dan berkata, "Aku tidak bisa menyakitimu, tapi aku bisa membunuhmu." Saat kata terakhir Arkan terdengar, tatapan mengerikan terlihat dari mata naga perak di bawah kakinya. Aura destruktif perlahan mengalir keluar dari tubuh naga besar itu dan bergegas menuju ke arah Agam dengan momentum mengerikan. Semua ruang yang dilewatinya runtuh. Sosok Agam sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuh naga ratusan meter. Sosok Agam tiba-tiba melintas dan tubuh naga itu melewatinya. Wash! Ekor naga besar tiba-tiba berayun dan Agam memukul dengan telapak tangannya. Dengan bantuan serangan balik, dia mundur puluhan meter jauhnya untuk menghindari serangan naga perak itu. Tidak menunggu naga perak melingkari tubuhnya, Agam mengubah telapak tangannya menjadi tinju. Dia langsung meninju tubuh naga itu. Cahaya sisik yang tidak bisa dihancurkan menyala dan dengan sempurna menghilangkan kekuatan pukulan Agam. "Haha, kamu benar-benar berangan-angan. Kamu ingin menyakiti naga suci?" Arkan tersenyum sinis. Detik berikutnya, dia bergerak dan menyerang Agam. Kerja sama antara dia dan cakar naga suci hampir menutup semua jalur pelarian Agam. Namun, Agam sekali lagi menunjukkan pada Arkan keadaan yang tidak asing. Kekuatan Agam sedikit meningkat, tidak banyak, tapi tidak kurang, hanya cukup untuk menghindari serangan Arkan. Setelah beberapa serangan, setiap serangan dari Arkan dan cakar naga suci selalu gagal atau berhasil ditahan oleh Agam. Momentum yang ganas dan mengerikan berlangsung selama 2 hingga 3 menit, tetapi sama sekali tidak melukai Agam. Aneh, Arkan jelas sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Menurut logika, harusnya Agam akan segera kalah. Ya, Arkan tidak menanggapinya dengan serius tadi. Sekarang dia telah melepaskan naga suci, tapi masih tidak bisa melukai Agam. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Jika bersentuhan dengan kekuatan yang tersisa yang sangat menakutkan dari adegan pertempuran di langit saja bisa hancur, tetapi Agam terlihat sangat santai. Dia bisa menghadapi serangan sengit dan penindasan dari Arkan dengan mudah. Dia tampak biasa saja setiap kali dia menghindar dan melawan, tetapi dia selalu bisa dengan terampil menghindari pukulan fatal. Entah teknik gerakan Agam yang bagus atau keberuntungannya terlalu bagus. Sial, teknik gerakan macam apa itu? Aneh sekali. Ekspresi Arkan suram. Dengan lambaian tangannya yang keras dan tiba-tiba, cahaya naga perak meledak. Dia berkelok-kelok di sekitar Agam dan menyegel jalur pelarian Agam. Arkan berdiri di atas kepala naga dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa kamu merupakan seekor belut? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melawanku secara langsung. Kalau kamu takut, ngaku kalah saja. Aku akan mengampuni dirimu." Dia adalah tuan istana yang bermartabat dari klan Restan Surgawi. Dia merasa terhina karena dia harus menghabiskan begitu banyak upaya saat menghadapi orang yang tidak berdaya. Mereka sudah bertempur cukup lama, tetapi dia masih belum bisa melukai Agam. Melihat momentum Arkan yang mengesankan, Agam menggelengkan kepalanya. Sepertinya Arkan sudah mencapai batasnya. Agam telah mendapatkan sedikit keuntungan dari pola serangan klan Restan Surgawi. Keterampilan fisik Arkan sangat buruk. Alasan dia bisa begitu kuat karena dia mengandalkan metode kultivasinya. Oleh karena itu, dia dapat meningkatkan alamnya dan menghancurkan keunggulan alam dan harta karun. Saat memikirkan hal ini, Agam juga menjadi sedikit bosan. Menghadapi hinaan Arkan, dia dengan tenang berkata, "Kalau aku menyerang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Konyol!" Arkan membuka tangannya dan mencibir. "Kamu tidak bisa menahan seranganku hingga melarikan diri dengan panik. Kamu malah berani menyombongkan diri dan ingin mengalahkanku dengan pukulan? Benar-benar konyol." Setelah mendengarkan jawaban Agam, Yasmina langsung tertawa terbahak-bahak. "Bu, orang ini benar-benar menarik. Dari awal hingga akhir, dia ditekan oleh Kak Arkan dan bahkan tidak berani melawan. Dia malah berpura-pura bisa mengalahkan Kak Arkan dengan satu pukulan." Radi tertawa sadis. Hei, sudah kubilang dari tadi, Agam hanyalah seorang pecundang. Kalau dia punya sedikit keterampilan, dia akan menyombongkan dirinya. Dia sudah tidak punya pilihan lain, jadi dia sengaja pura-pura berani.
Saat Arkan sudah cukup bermain, dia tentu akan mati. Yasmina melihat situasi di langit dan merasa Agam sangat konyol. Orang bodoh manapun tahu bahwa momentum Arkan 100 lebih kali lipat lebih kuat dari Agam. Tidak perlu diragukan sama sekali. Kata-kata Agam hanya akan membuat orang tertawa. Karena kamu bilang bisa mengalahkanku dengan satu pukulan, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku 3 kali. Aku mau tahu bagaimana kamu menyakitiku. Arkan sama sekali tidak kesal. Sebaliknya, dia merasa ini adalah kesempatan untuk membangun keagungannya. Saat dia melambaikan tangannya, naga perak meraung dan tubuh naga besar itu perlahan-lahan berputar. Ia melepaskan cahaya perak yang menyilaukan dan melindunginya di dalam dengan sempurna. Jangankan alam langit tingkat 9 tertinggi, kalaupun alam kemuliaan setengah langkah pun tidak mungkin bisa menembus pertahanan ini. Arkan mengatakan itu untuk mempermalukan Agam. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menang dengan satu pukulan? Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerang. Aku ingin lihat bagaimana kamu melakukannya. Bab 843, tidak perlu seluruh kekuatan untuk membunuhmu. Sebenarnya, aku juga sudah bosan. Sudah waktunya berakhir. Agam tersenyum acuh tak acuh. Dia menginjak kehampaan dan berjalan mendekat. Dia memang idiot. Dia bahkan tidak tahu bahwa Arkan sedang mempermalukannya. Yasmina mencibir. Tamir tampak seperti paham akan semuanya. Dia berkata dengan suara kecil. Nyonya, saya pikir anak ini sengaja melakukannya. Coba Anda pikir, siapa Arkan dan siapa dia? Kalaupun dia kalah, tidak masalah bagi reputasinya. Sebaliknya, dia malah akan dianggap memperjuangkan nama baik dengan berani dan tak kenal takut. Kalau begitu, biarkan saja dia mati. Wari berkata sambil tersenyum muram. Karena dia begitu tak kenal takut, penuhi saja keinginannya. Kalau dia mati, bukankah dia akan mendapatkan reputasi yang lebih baik? Jangan khawatir, Tuan Muda. Kalaupun Arkan tidak membunuhnya, dia akan terluka parah. Saat itu, saya akan secara pribadi membunuhnya dan memberikannya pada Anda, Tuan Muda. Tamir menyanjung dan tertawa. Wari tertawa dan menatap Agam yang seperti sedang berjalan santai di udara. Sejak dia dihina terakhir kali, dia selalu berharap untuk membunuh Agam. Untungnya, dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Harapannya akan segera menjadi kenyataan. Percakapan itu tentu saja berada dalam persepsi Agam. Dia tersenyum acuh tak acuh. Dia memandang Arkan yang berada tidak jauh yang sedang dilindungi oleh naga perak. Dia perlahan mengangkat tinjunya dan berkata, sejujurnya, aku tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Apa hebatnya kamu Arkan yang merupakan putra kebanggaan surgawi? Apa hebatnya punya pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci? Kalau aku bisa mengajarimu bagaimana bersikap sekali, aku bisa mengajarimu untuk kedua kalinya. Agam perlahan melepaskan tinjunya ke Arkan. Kehampaan di depannya dan bahkan seluruh langit tampak membeku saat ini. Sebuah kekuatan yang sepertinya tidak ada di dunia ini membawa tekanan dari garis keturunan yang perlahan dilepaskan dari bawah tinju Agam. Tampak sangat lambat, tetapi penuh dengan aura kehidupan yang tidak dapat dihindari atau dilawan. Ruang di depannya hancur seperti kaca. Retakan ruang terlihat seperti jaring laba-laba yang menyebar dan membentang hampir ribuan meter seolah-olah setengah dari langit telah runtuh. Arkan, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Suara cibiran Agam tidak kuat, tetapi cukup untuk mengguncang jiwa orang. Momentum mengerikan yang mengendalikan karma kehidupan menyebar ke seluruh langit. Saat itu juga, senyum di wajah Arkan terpaku. Saat melihat kekuatan tinju yang tidak terlihat, tetapi secara langsung bisa menyebabkan energi antara langit dan bumi runtuh, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak dan raut wajahnya perlahan penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Aum! Kekuatan tinju yang menakutkan belum sepenuhnya tiba. Hanya saja kekuatan yang tersisa sebelumnya meledak mengenai naga perak. Naga perak sudah mengaum dengan kuat. Sisik yang tampaknya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba meledak dan cahaya dengan cepat meredup. Adegan yang lebih luar biasa terjadi. Naga perak yang tak terkalahkan itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia tiba-tiba menyipitkan matanya dan terlihat panik. Arkan segera tersadar. Cahaya di tangan kanannya melonjak dan dia mengerahkan kekuatan cakar naga suci dengan ekstrem. Namun, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas cakar naga suci. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang kekuatan pertama yang dilepaskan Agam telah tiba. Saat dia hendak bereaksi, dia merasakan aura yang sangat berbahaya menembus tubuhnya dan menyebabkan dirinya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya meledak. Dengan tatapan ngeri semua orang, seteguk darah menyembur keluar. Bagaimana mungkin? Yasmina berteriak khawatir dan suaranya berubah. Arkan terluka? Ini bohong, kan? Yang lain juga menggosok mata mereka. Mereka melihat bahwa orang yang muntah darah bukanlah Agam, melainkan Arkan yang sebelumnya tak terkalahkan.
Arkan melawan rasa sakit di tubuhnya. Matanya merah dan dia segera membuka tangan kirinya. Bekas pecahan jejak patuna di telapak tangannya bersinar terang dan membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi dirinya di dalamnya. Pecahan jejak patuna mewarisi bagian dari filosofi patuna. Walaupun Agam memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak akan pernah bisa menembus pertahanan pecahan jejak patuna dalam waktu singkat. Arkan berpikir dengan tenang, tetapi adegan berikutnya membuatnya tercengang. Saat tinju yang dilepaskan Agam menyerang penghalang pecahan jejak patuna, ada jeda sesaat. Kemudian, aura khusus menyembur keluar dari tinju. Seolah-olah tidak ada apa-apa, tinju itu menembus pertahanan pecahan jejak patuna dengan mudah. Gelombang pukulan kedua menyapu dan pakaian Arkan tiba-tiba meledak. Dia terus memuntahkan beberapa tegukan darah yang bahkan bercampur dengan potongan organ internal. Ah! Akhirnya, dia tidak dapat menahan rasa sakit di tubuhnya. Rasa takut di hatinya bahkan menghancurkan kesadarannya. Arkan langsung menjerit keras dan darah tumpah di langit. Ketika gelombang kekuatan tinju ketiga menyusul, penyebaran kekuatan yang tersisa hampir meledakkan tubuh Arkan. Pada saat kritis ini, tubuh Arkan memancarkan fluktuasi yang mengimbangi kekuatan tinju gelombang ketiga Agam. Alam kemuliaan? Saat merasakan aura menakutkan menyebar, Agam tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, klan Restan Surgawi adalah klan tersembunyi peringkat ke-21. Tidak mudah untuk melatih Arkan hingga begitu kuat. Beberapa orang di klan tentu akan bekerja keras untuk mencegah dirinya dilenyapkan oleh musuh yang kuat. Agam juga tidak melanjutkan pengejarannya. Karena klan Restan Surgawi telah menyiapkan pertahanan alam kemuliaan pada diri Arkan. Dia harus menggunakan alam kemuliaan untuk memecahkannya. Meskipun Agam dapat menggunakan kekuatan puncaknya untuk mencapai alam kemuliaan, jelas tidak rasional jika membocorkan kekuatan aslinya saat ini. Selain itu, dia sudah mengalahkan Arkan dengan mengenaskan dengan pukulan itu. Kalaupun Arkan bisa diselamatkan, fondasinya pasti akan rusak. Dia tidak bisa menjadi ancaman untuk Agam sekarang, apalagi di masa depan. Jika terakhir kali Agam memberi pelajaran pada Arkan agar dia merasa tidak puas dan mendapatkan kembali kekuatan setelah kegagalan, kali ini Agam mengajarinya di masa puncaknya untuk menjadi orang yang baik dengan cara yang hampir sama. Kejadian ini pasti akan menjadi pukulan berat bagi pikirannya. Dengan temperamennya yang arogan, dia tidak mungkin memiliki wajah untuk mengganggu citra lagi di masa depan. Hanya dengan satu pukulan, pertahanan Arkan benar-benar hancur dan kepercayaan diri serta kesombongannya benar-benar hancur. Arkan merasa kesakitan di sekujur tubuh dan energi spiritualnya hampir dihancurkan oleh Agam. Jika kakeknya tidak menyiapkan tanda pertahanan di tubuhnya, gelombang kekuatan ketiga sudah cukup untuk langsung membunuhnya. Tubuh Arkan jatuh ke bawah. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Agam. Matanya yang merah menunjukkan ketakutan dan penyesalan. Setelah dia diberi pelajaran oleh Agam terakhir kali, jika dia tidak ingin mendapatkan kembali harga dirinya, dia akan membiarkan masalah itu berlalu dan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin dia akan meninggalkan ketidaknyamanan di hatinya, tetapi itu lebih baik daripada penghinaan yang ditimbulkan oleh kekalahannya di depan umum. Hari ini pasti akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya, bahkan sejak berdirinya klan Restan Surgawi. Agam juga ditakdirkan untuk menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan. Seiring berjalannya waktu, Agam juga akan menjadi iblis terbesar dalam hidupnya. Sosok Agam bergetar dan langsung muncul di depan Arkan. Melalui tatapan acuh tak acuh Agam, Arkan merasakan ketakutan yang tak tertahankan di hatinya. Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan suara gemetar. Aku mengaku kalah. Arkan tidak ingin mati. Meskipun martabatnya sangat penting, dia baru berusia 30 tahunan, dia masih punya banyak waktu. Kalaupun dia kalah dari Agam, dia juga merupakan ahli teratas generasi muda di 9 alam. Jika dia mati seperti ini, bukankah semuanya yang dia punya sekarang akan menjadi sia-sia? Aku mengaku kalah. 3 kata dari mulut Arkan langsung membuat dunia ini mengalami kesunyian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Entah Yasmina, Wadi, Tamir, atau keluarga Rubianto dan keluarga Gabino yang siap untuk kabur, atau Mesuda, William dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Arkan yang merupakan tuan istana masa depan klan Restan Surgawi, dengan bantuan dari cakar naga suci dan pecahan jejak patuna dan kekuatannya yang telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah, yang juga merupakan keberadaan generasi muda menakutkan yang dapat menempati peringkat 5 teratas di 9 alam. Sekarang benar-benar dikalahkan oleh Agam, yang pernah dianggap orang biasa oleh semuanya dan juga menantu yang dibenci di mata Yasmina. Kenyataan yang kejam ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Bab 844, Menagih Bunga. Bagaimana mungkin? Yasmina tertegun dan dia menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, momentum Arkan sangat menakutkan sehingga dia tidak berpikir bahwa Arkan akan kalah. Namun, setelah ditinju oleh Agam, Arkan tidak hanya dipukuli sampai muntah darah, tetapi dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Ini adalah sesuatu yang tidak berani Yasmina pikirkan,
tetapi itu benar-benar terjadi. Wari tertegun selama beberapa detik dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Sebelumnya, dia sangat pasti bahwa Agam akan kalah. Jadi, dia sudah memesan meja untuk merayakan kemenangan Arkan. Bagaimana sekarang? Dalam waktu kurang dari 8 menit, Agam mengalahkan Arkan hanya dengan satu pukulan dan membuktikan bahwa dia salah. Tamir sangat terkejut. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia menjawab panggilan telepon tersebut dan terdengar suara laki-laki. Halo, saya adalah manajer Hotel Violara. Saya ingin melakukan konfirmasi. Perjamuan perayaan Anda ingin diadakan pada pukul berapa? Yasmina dan Wari mendengar percakapan tersebut. Ekspresi ketiganya menjadi sangat terbebani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tamir buru-buru menutup panggilan telepon. Pihak hotel kembali menelpon. Dia tidak tahan dan menjawab panggilan telepon tersebut. Kemudian, terdengar tawa sang manajer. Jangan marah. Hotel kami sedang mengembangkan proyek pertunjukan kembang api selama setengah jam sehingga seluruh kota akan tahu. Sialan! Tamir sangat marah dan dia menghancurkan ponselnya dengan telapak tangan. Suasananya entah kenapa menjadi sangat aneh. Wajah ketiga orang itu terbakar kesakitan. Di halaman keluarga Yuliandi, Mesuda dan yang lainnya melihat adegan di langit dan tercengang untuk waktu yang lama. Apalagi saat mendengar Arkan mengaku kalah, hati mereka bergetar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimanapun mereka tidak akan percaya bahwa Arkan yang sebelumnya begitu mengerikan, dapat dikalahkan oleh Agam dengan satu pukulan. Bukan Agam yang dipukuli hingga babak belur, melainkan Arkan. Hanya dengan satu pukulan, calon tuan istana klan Restan Surgawi muntah darah dan mengaku kalah. Kekuatan sejati yang terkandung pada diri Agam hampir tak terbayangkan. Aku pikir kalau kekuatan pemuda ini berada di sekitar alam langit tingkat 9 sudah sangat luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa aku terlalu meremehkannya. Mesuda tersenyum masam. Kekuatan dan momentum yang ditampilkan oleh Arkan jelas telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Jika Agam hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkannya, menandakan bahwa kekuatannya setidaknya telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah tertinggi. Sialan! Dia sangat tampan! Wisnu tersadar dan mengayunkan pukulan dari kejauhan. Sebelumnya, Arkan sangat kuat dan agresif yang membuatnya menahan amarahnya. Saat melihat Agam meninju Arkan hingga babak belur, dia merasa sangat puas. Hardian melihat kejadian ini dan dia menyeringai. Benar saja, dia tidak salah. Eksistensi Agam tidak dapat dilihat dari perspektif normal. Di masa depan, dia pasti akan berdiri di puncak seluruh 9 alam dan bahkan dunia. Klan Gunung Malik mengambil keputusan yang sangat tepat karena berhubungan baik dengan Agam, walau dalam tekanan yang diberikan oleh klan tersembunyi lainnya. Namun, Hardian tersenyum masam dan merasakan kekalahan yang tak bisa diucapkan. Jelas, kekuatan Agam saat ini lebih dari 100 kali lipat lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun, jika dipikir-pikir, baru berselang berapa lama? Hardian menggunakan bantuan warisan klan tersembunyi sebagai batu lompatan untuk mencapai alam langit tingkat 7 dalam waktu singkat. Itu sudah cukup menakjubkan, tetapi dibandingkan dengan Agam, itu masih tidak signifikan. Mika mengedipkan matanya. Meskipun dia telah mendengar tentang Agam akhir-akhir ini, dia tidak pernah menyangka bahwa orang biasa yang dikejar-kejar olehnya dengan sapu, sebenarnya memiliki sisi seperti itu. Mika tiba-tiba berkata pada Citra. Kak Citra, aku sangat iri padamu. Citra terkejut dan wajahnya yang cantik penuh tertegun. Mika tertawa dan melanjutkan. Aku iri dengan perasaannya padamu. Citra makin bingung. Renata tersenyum sambil berkata. Apa yang Mika katakan benar? Yang paling Agam harus pamerkan adalah kekuatannya, tapi dia malah menganggap hubungannya denganmu sebagai hal yang paling penting. Kalau bukan karena kejadian hari ini, kami akan mengira bahwa dia adalah pemuda yang baru mulai mengenal cinta, bukan pria yang berdiri di puncak dan punya dominasi mutlak. Dia selalu berbudi luhur seperti itu. Citra berbisik dan tidak merasa terlena karena kata-kata kedua wanita itu. Tidak peduli seperti apa Agam, entah berdiri di puncak atau jadi orang biasa, dia akan tetap suka. Tidak ada hubungannya dengan siapa dan sama seperti Agam. Dia menatap lembut ke arah Agam. Semua orang senang atas kemenangan Agam, tetapi Citra adalah satu-satunya yang mengkhawatirkannya. Mendengar Arkan berinisiatif mengakui kekalahan, Agam tidak terkejut. Kejadian ini berada dalam dugaannya dan tidak dapat menyebabkan gejolak sedikit pun di hatinya. Namun, sudah waktunya untuk menagih bunga. Agam menjabat tangan Arkan. Pecahan jejak patuna di telapak tangan kiri Arkan sepertinya terkena suatu kekuatan dan melepaskan diri dari kendali Arkan. Pada saat yang sama, cakar naga suci di tangan kanan Arkan juga bersinar redup dan berubah menjadi tinju tulang putih. Ia melepaskan diri dari telapak tangan Arkan dan melayang di depan Agam bersama dengan pecahan jejak patuna. Pupil mata Arkan tiba-tiba menyusut dan dia buru-buru mengucapkan mantra untuk mengembalikan dua benda itu. Akan tetapi,
dia dengan ngeri menyadari bahwa pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci telah memutuskan kontak dengannya. Dengan bergeraknya pikiran Agam, pecahan jejak Patuna dipengaruhi kekuatan dari batu keinginan dan perlahan meleleh ke dalam dadanya. 4 pecahan jejak Patuna lainnya segera mengelilingi dan menghapus semua tanda jiwa yang tersisa di atasnya. Cakar naga suci melepaskan perlawanan yang kuat dan mengeluarkan bayangan naga prak. Ia memperlihatkan gigi dan cakarnya pada Agam serta melepaskan aura naga yang menakutkan. Cakar naga suci telah ditaklukkan oleh klan Restan Surgawi selama ribuan tahun dan telah lama terintegrasi dengan klan Restan Surgawi. Jika orang lain dengan paksa merebut harta itu, pasti akan diserang atau bahkan dikendalikan. Namun, Agam memiliki keturunan leluhur naga di tubuhnya. Bagaimana Raja Naga Belaka bisa dibandingkan dengan leluhur naga? Pupil Agam berkedip dengan cahaya keemasan dan aura leluhur naga dipancarkan. Terdengar suara raungan naga yang mengejutkan, yang segera menakuti naga prak. Naga prak perlahan-lahan menghilang dengan kepala naga terkulai. Segera setelah itu, cahaya di permukaan cakar naga suci berkedip seperti kaca pecah. Segel hancur, kemudian menghilang dan berubah menjadi cahaya prak yang bergabung ke tangan kanan Agam. Aku mendapatkan pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci bersamaan, kata Agam sambil tersenyum dan mengabaikan ekspresi ketakutan Arkan. Melihat pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci sudah ditundukkan oleh Agam, mata Arkan membelalak tak percaya dan dia kehilangan suaranya. Pecahan jejak Patuna ditempatkan dalam tanda jiwa terkuat oleh klan Restan Surgawi. Bagaimana kamu menghapusnya? Ada gumpalan jiwa naga yang tersisa di cakar naga suci. Meskipun itu adalah jiwa yang tersisa, cukup untuk dibanggakan di dunia dan telah dijinakkan oleh klan Restan Surgawi selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu melakukannya? Agam tersenyum tanpa mengatakan apapun dan tidak menjelaskan. Untuk setiap klan tersembunyi, pecahan jejak Patuna adalah prioritas utama, sebanding dengan harta karun klan. Secara umum, kalaupun orang lain merebutnya, itu hanya akan menyakiti dan membuat mereka berjalan di jalan kehancuran. Kalaupun klan tersembunyi yang merebut, mereka perlu menghabiskan banyak energi dan sarana untuk benar-benar menghapus tanda yang tersisa pada pecahan jejak Patuna. Namun, Agam memiliki batu keinginan. Batu keinginan dan pecahan jejak Patuna awalnya adalah satu. Tidak peduli berapa banyak tanda dan penghalang yang ditempatkan pada pecahan jejak Patuna, tidak akan ada apa-apanya dengan pengaruh kekuatan dari batu keinginan. Adapun cakar naga suci, jika hanya tulang naga, Agam akan susah mengendalikannya, tetapi masih ada gumpalan jiwa naga yang tersisa di dalamnya. Meskipun telah kehilangan kesadarannya, tekanan dari aura naga leluhur membuatnya tunduk secara naluriah. Kedua harta karun Arkan seperti dibuat khusus untuk Agam. Tak perlu dikatakan lagi tentang pecahan jejak Patuna dan Agam juga pernah merasakan kekuatan cakar naga suci. Namun, Arkan hanya mengetahui luarnya dan tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Jika berada di tangan Agam, dengan bantuan dari keturunan leluhur naga, kekuatannya pasti akan digandakan beberapa kali lipat. Ini akan menjadi peningkatan kekuatan tempur yang tidak bisa diabaikan. Bab 845, Melarikan Diri. Arkan menghela napas lega dan berhasil menenangkan diri. Dia mengusap darah di sudut mulutnya dan berkata, "Kembalikan pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci padaku. Kalaupun kamu membunuhku, kamu tidak boleh mengambil mereka. Kalau tidak, klan Restan Surgawi akan mengejarmu sampai kamu mati." Pecahan jejak Patuna adalah tabu untuk setiap klan tersembunyi. Beberapa klan tersembunyi bahkan dapat bertarung demi sebuah pecahan jejak Patuna. Bisa dibayangkan seberapa pentingnya benda itu. Adapun cakar naga suci, itu adalah salah satu dari 4 harta karun tertinggi dari klan Restan Surgawi dan telah menjadi simbol klan Restan Surgawi. Jika direbut oleh orang luar, tidak hanya akan menjatuhkan harga diri klan Restan Surgawi, tetapi juga akan merusak kekuatan tempur klan Restan Surgawi sampai batas tertentu. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh klan Restan Surgawi. Meskipun Arkan adalah tuan istana masa depan klan Restan Surgawi, jika dia kehilangan 2 harta itu bersamaan, jangankan anggota klan lainnya, bahkan kakeknya pun tidak akan mengampuninya. "Apa yang aku ambil darimu?" Agam bertanya dengan polos. "Jangan berpura-pura polos. Kamu mengambil pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci dari klan Restan Surgawi. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri." Arkan menjawab dengan marah. Agam berkata dengan wajah datar. "Kamu harus punya bukti saat menuduh. Kamu tidak bisa hanya melihatnya, kamu harus punya bukti yang valid." Setelah mengatakan itu, Agam memandang Masuda dan berkata, "Tuan, apa kalian punya kamera pengawasan di sini? Tolong lihat di kamera pengawasan, siapa yang mengambil barangnya." Masuda mematung sesaat. Orang-orang lainnya terkesiap. Agam mengambil pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci. Ini adalah sesuatu yang telah dilihat oleh semua orang. Tidak akan ada masalah lain jika dia tidak mengakuinya. Namun, dia malah ingin melihat kamera pengawasan. Apa dia benar-benar ingin membuat Arkan kesal? Benar saja,
Saat Arkan mendengar ini, tubuhnya yang sudah terluka parah hampir tidak bisa bernapas dan memuntahkan seteguk darah. Baiklah, kamu tidak ingin mengakuinya, kan? Mulai sekarang, dendam kita selesai. Tapi, kamu mengambil barang-barang dari klan Restan Surgawi. Klan Restan Surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Arkan tahu betul bahwa kondisi fisiknya sama sekali bukan tandingan Agam. Kalau dia menunda lebih lama lagi, luka-lukanya pasti akan merusak fondasinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Sebuah cahaya melintas di antara keningnya. Tanda yang ditinggalkan oleh kakeknya memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat dan langsung membentuk penghalang yang menghalanginya dari Agam. Saat berikutnya, cahaya itu menghilang. Melihat Arkan melarikan diri, Yasmina masih belum tersadar. Bagaimanapun, dia tidak ingin percaya bahwa Arkan sudah kalah dari Agam. Arkan sudah kalah telak dan bahkan pecahan jejak Patuna dan cakar naga suci telah direbut. Bu, kurasa kematian Agam sudah mendekat. Wadi akhirnya tersadar dan menatap Agam dengan kesal. Dia menoleh ke Yasmina dan berkata, dia merebut 2 barang suci milik klan Restan Surgawi. Anggota klan pasti tidak akan menoleransinya. Kali ini, Takla akan datang ke kota Yogantara dan saat itu, dia akan melakukan penyerangan. Walaupun Agam punya kemampuan yang luar biasa, dia juga tidak akan lolos dari kematian. Benar. Yasmina memikirkan kengerian Takla dan suasana hatinya jadi agak tenang. Kalaupun Agam menang, itu hanya akan berlangsung sementara. Dia memang sudah menjadi pusat perhatian, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang mendatangkan masalah yang lebih besar. Sebagai ayah Arkan, kekuatan Takla tidak perlu diragukan lagi. Dia tidak berada di alam kemuliaan setengah langkah, tetapi alam kemuliaan tingkat 1 menengah. Dia adalah orang yang sangat kuat di seluruh klan Restan Surgawi dan bahkan di klan tersembunyi. Tidak peduli seberapa hebat Agam, dia tetap saja merupakan cecunguk di depan Takla. Jika seseorang mengatakan bahwa perbedaan antara alam langit dan alam kemuliaan setengah langkah seperti selokan, perbedaan antara alam kemuliaan setengah langkah dan alam kemuliaan seperti langit dan bumi, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tiba-tiba, Yasmina dan yang lainnya merasakan cahaya dingin mendekat ke arah mereka. Mereka melihat tatapan acuh tak acuh Agam. Yasmina dan Wari langsung menjadi pucat. Tanpa basa-basi, Tamir segera membawa keduanya dan melarikan diri. Agam menarik kembali pandangannya. Dia tidak memaksa Yasmina untuk tinggal. Bagaimanapun, Yasmina adalah bibit Citra. Jelas, tidak mungkin melenyapkan Yasmina dan Wari di hadapan Citra. Selain itu, setelah dia menaklukkan cakar naga suci, dia menyadari bahwa beberapa tanda tetap ada di dalamnya walau sangat redup dan kecil. Jika bukan karena persepsi Agam yang kuat dan pengaruh keturunan leluhur naga, bahkan dia juga akan tertipu. Ini adalah bahaya tersembunyi yang harus segera diselesaikan. Agam menghilang di udara dan memasuki mansion keluarga Yuliandi di bawah serangkaian tatapan terkejut. Saat ini, keluarga Rubianto dan keluarga Gabino yang berada tidak jauh dari keluarga Yuliandi, semuanya tercengang. Hidup ini terlalu menarik. Beberapa menit yang lalu, mereka masih berpikir untuk menyerang keluarga Yuliandi dan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Rupanya, Arkan malah dikalahkan dan langsung menyerah. Kejadian ini menggagalkan semua yang sudah mereka rencanakan dan lebih mengenal kengerian Agam. Kepala keluarga, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Seorang tetua dari keluarga Rubianto bertanya dengan lemah dan suaranya bergetar. Mau bagaimana lagi? Mundur! Xavier tiba-tiba kembali tersadar. Punggungnya dibasahi keringat dingin. Begitu dia memberi perintah, dia memimpin untuk mundur. Harun juga ketakutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memerintahkan keluarga Gabino mundur, dia sudah kabur terlebih dahulu. Bahkan Arkan, seorang ahli dari alam kemuliaan setengah langkah saja dibunuh oleh Agam dengan 1 pukulan, apalagi cecunguk seperti mereka. Mengingat penghinaan pada keluarga Yuliandi dan Agam sebelumnya, keluarga Rubianto dan keluarga Gabino merasakan kengerian. Jika dikatakan mereka beruntung, mereka malah bertemu dengan eksistensi yang menakutkan seperti Agam. Jika dikatakan mereka tidak beruntung, mereka sudah menyinggung eksistensi yang begitu menakutkan, tetapi mereka belum dimusnahkan. Omong-omong, saat berlari, tiba-tiba Xavier berhenti dan berbelok ke arah lain. Kepala keluarga? Beberapa tetua bingung. Ini adalah arah ke makam leluhur keluarga Rubianto. Untuk apa mereka pergi ke sana? Sial, kemarin aku bilang ini adalah pertanda keberuntungan. Tapi, sekarang bahkan aku juga hampir mati. Aku akan pergi ke kuburan untuk membakar para bajingan itu. Untuk menyelesaikan masalah Arkan, Agam mengatur formasi penghancur pasukan dan dengan bantuan pecahan jejak Patuna, kekuatan formasi meningkat pesat. Ingat 2 formula ini. Salah satunya untuk pertahanan dan yang lainnya untuk serangan. Batasnya dapat menahan serangan alam langit tingkat 9 akhir dan dapat membunuh kekuatan besar alam langit tingkat 9 menengah. Untuk pemeliharaan, keluarga Yuliandi punya posisi Feng Shui yang baik.
Aku telah mengatur lingkaran formasi sihir lainnya yang dapat terus menarik energi spiritual dari sekitar. Ia dapat menghasilkan 2 kali lipat dengan setengah usaha dan dapat bertahan setidaknya 500 tahun. Agam mengajarkan formula formasi sihir melanggar janji tentara pada Masuda, Jervis, dan Wisnu. Mereka bertiga saling memandang. Menahan serangan alam langit tingkat 9 akhir dan menyerang kekuatan besar alam langit tingkat 9 menengah. Kata-kata ini seperti menyindir. Jika kata-kata itu tidak berasal dari Agam, mereka tidak akan percaya kalaupun mereka dibunuh. Namun, menyaksikan kekuatan Agam yang mampu membunuh alam kemuliaan setengah langkah dengan satu pukulan, tampaknya masuk akal untuk membuat formasi Feng Shui yang dapat bersaing dengan alam langit tingkat 9. Agam kembali ke halaman dan mengasingkan diri. Dia meletakkan lapisan penghalang spiritual untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Agam dengan hati-hati berkonsentrasi. Pikirannya bergerak dan tangan kanannya memancarkan cahaya perak. Disertai dengan aura Raja Naga yang ganas, cakar naga suci perlahan muncul.